Hidupku dalam rancangannya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Nate Saint punya cita-cita ingin menjadi pilot pesawat tempur. Ketika Nate berumur 14 tahun, ia mengalami kecelakaan yang membuat kakinya robek dan mengalami infeksi. Dia harus beristirahat di tempat tidur sampai infeksi itu sembuh. Setelah tamat SMA, Nate masuk ke ketentaraan dan akan berlatih untuk menjadi pilot. Tetapi malang, infeksi di kakinya kembali kambuh. Betapa sedihnya Nate ketika diberitahukan bahwa dia takkan bisa menjadi pilot pesawat tempur akibat infeksi yang ia alami itu. Bagaimana dengan pengharapannya? Ternyata Nate tidak kehilangan pengharapan, tapi Nate masih ingin menerbangkan pesawat sehingga ia berusaha untuk memperoleh lisensi atau izin terbang dan menjadi pilot untuk kegiatan misionaris di daerah Ekuador. Nate menerbangkan pesawat yang membawa makanan dan obat-obatan untuk memberitakan Injil kepada orang-orang yang belum pernah mendengarnya. Dan kemudian Nate bahkan juga ikut memperkenalkan Injil kepada orang-orang yang ia jumpai. Nate tidak menjadi pilot pesawat tempur seperti keinginannya, tetapi dengan mengikuti rancangan Tuhan atas hidupnya, ia telah membuat banyak orang mengenal Tuhan Yesus. Betapa luar biasa ketika ia mau taat kepada rancangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami situasi oleh karena COVID-19, juga ada banyak orang yang mungkin saat ini sedang kehilangan pengharapan. Pengharapan tentu tidak akan sirna ketika kita terus percaya bahwa hidup kita ada di dalam rancangan Tuhan. Hidupku di dalam rancangannya. Mari kita belajar dari bangsa Israel saat bangsa Israel ada dalam pembuangan di Babel. Yeremia memberikan surat kepada bangsa Israel ketika mereka ada di pembuangan. Isi surat itu merupakan penguatan untuk mereka tetap menjalani kehidupan masa pembuangan dengan berpengharapan kepada Tuhan. Oleh karena itu Yeremia memberikan perintah atau nasihat supaya mereka terus hidup secara normal, membangun rumah, menikah, memiliki anak, mengusahakan kesejahteraan kota atau kemakmuran kota di mana Allah menempatkan mereka. Karena masa ketika mereka ada dalam pembuangan itu akan berlalu ketika genap 70 tahun. Dan kemudian Yeremia juga menasehatkan supaya mereka tidak mendengarkan nabi-nabi palsu, tetapi tetap setia mendengarkan nabi yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka, salah satunya Nabi Yeremia. Lalu itu semua hendak mengajar mereka untuk mereka kembali taat dan bertobat kepada Tuhan. Yeremia juga menasehatkan bahwa pada akhir tahun 70 penawanan mereka, kaum sisa itu akan sungguh-sungguh kembali kepada negeri yang dijanjikan. Yeremia juga bernubuat bahwa pada akhir penawanan 70 tahun, suatu kegenapan waktu yang baru akan terjadi. Tuhan menggenapi janji-janjinya untuk memulihkan bangsa Israel. Segala yang terjadi dalam perjalanan hidup bangsa Israel ada dalam rancangan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, demikian juga dengan kehidupan kita. Segala yang terjadi dalam kehidupan kita, baik suka ataupun duka, semuanya ada dalam rancangan Tuhan. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. Oleh karena itu, mari kita tetap percaya kepada rancangan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Oleh karenanya, kita juga mampu untuk tetap berpengharapan kepada Tuhan, menyatakan pengharapan kita, mendoakan pengharapan kita, dan mengusahakan agar pengharapan itu boleh menjadi nyata. Kiranya Tuhan yang menolong dan memampukan kita. Tuhan memberkati. Amin.